Ada orang mengatakan persahabatan itu seperti krayon, terdiri dari beberapa warna. Bila dipadukan, bisa menghasilkan sesuatu yang menarik. Saya memiliki beberapa sahabat, beda agama, beda warna kulit, beda suku, beda jenis rambut, terus beda pekerjaan, dan juga pastinya beda penghasilan. Tapi kami ada kesamaan, yaitu sama-sama laki-laki. Sahabatan ini sudah terjalin cukup lama. Ya kira-kira sih dari SMP lah sampai sekarang. Yang paling penting itu kami mengambil peran kami masing-masing dan memaklumi peran yang satu dengan yang lain. Lalu kami itu tidak ada baper-baperan gitu deh. Semuanya saling mendengar dan menerima apa yang disampaikan oleh sahabat kami yang lain. Karena menurut saya kita itu sama sahabat kita harus saling percaya dan siap menerima apa yang sahabat kita sampaikan kepada kita. Karena kalau masih ada tuh yang namanya baper-baper atau gak enakan dan dia gak mau terbuka, berarti menurut saya dia belum bisa menganggap sahabatnya itu menjadi orang yang bisa membuat dia lebih berwarna. Oke? Halo guys, selamat siang. Nama saya Adi. Saya punya 7 orang sahabat yang saya kenal sejak TK sampai sekarang. Kita ini sudah menikah dan punya anak. Tapi ada satu sahabat saya yang belum menikah, namanya Aldo. Saya doakan semoga Aldo cepat menikah, ya, mendapatkan pasangan sesuai yang diinginkan dan juga cepat punya momongan, Do. Oke, Do. Amin. Arti sahabat menurut saya adalah orang-orang yang mengerti kita luar dalam, mengerti sifat-sifat kita. Ya secara kenalnya sudah dari TK, pasti satu dengan yang lain sudah mengertilah pribadi masing-masing. Ya kita berbeda-beda tapi tetap satu. Itu sahabat menurut saya orang-orang yang mengerti kita di saat kita senang, di saat kita sedih, susah, sehat, sakit, berduka, dan lain-lain. Itu arti sahabat menurut saya. Oh ya, sahabat-sahabat saya ini kita punya nama sendiri, yaitu adalah Egg Heaven. Semoga kita yang ada di Egg Heaven ini senantiasa sehat di kala pandemi COVID-19 yang saat ini masih melanda negara Indonesia. Halo guys, di sini saya Angga ya, dari Egg Heaven. Persahabatan menurut saya itu suatu anugerah, suatu berkat dari Tuhan yang memang tidak luar biasa. Persahabatan juga bisa membentuk karakter seorang. Dia bisa, karena lingkungan terdekat seseorang itu juga akan menentukan masa depan dari seseorang tersebut. Jadi memang penting ya. Dan juga pasti juga dipilih oleh Tuhan sahabat-sahabat yang memang terbaik untuk perkembangan diri kita. Saya juga memiliki sahabat. Kami tergabung dalam kelompok ya, atau mungkin dulu bilangnya gengs. Geng itu kelompok grupnya itu Egg Heaven namanya. Kami berdelapan. Kami sahabatan sejak kecil. Ya puji Tuhan, sudah dari TK ya. Ada beberapa, hampir semuanya sih berteman dari TK memang hingga saat ini. Memang ada juga yang memang bukan berteman dari TK, tapi
luar biasa sih. Itu memang awalnya kumpul-kumpul itu dari saat dari pergantian dari SMP ke SMA kita mulai aktif kumpul memang ya, dari 8 orang kami ini, dan membentuk komunitas yang memang positif, dan puji Tuhan memang membentuk karakter juga, saling mempengaruhi dan saling mensupport satu sama lain ya. Untuk beberapa karakter dari sahabat saya memang ada yang di situ memang ada yang sahabat saya itu juga ada yang memang orangnya tidak tepat waktu ada orangnya yang memang disiplin dan juga visioner. Dia punya pandangan jauh ke depan. Dan ada juga sahabat saya juga yang memang dalam jalan hidup dia memang terlihat santai, cuma kami susah untuk menebak alur pikirannya juga. Dan juga ada yang nggak mungkin sih kalau tertutup, karena biasanya dia cerita ya untuk persahabatan. Kita semua cowok-cowok sih ya, tapi nggak menutup kemungkinan ya sharing, karena memang butuh orang terdekat ya kan, juga nggak mungkin juga kurang nyaman, mungkin ada cerita hal-hal yang sama orang tua, tapi untuk kita sumuran semua hampir, itu memang nyaman jadinya untuk yang teman-teman ini. Dan juga karakter-karakter yang lainnya memang ada yang suka tingkah lucu, jenaka, dan juga memang ada yang satu sisi memang ada yang mudah terpancing emosinya, dan juga ada yang dia bersifat untuk meneduhkan atau memang bisa meredam. Hampir dari persahabatan kami tidak ada yang konflik sih ya paling cuma bercanda, cuma saling ya bercanda aja. Dan juga kami memang memahami satu sama lain karakter dari kami masing-masing. Memang kalau memang ada hal yang melenceng juga kami ingatkan, juga kami koreksi sahabat kami tersebut agar tetap, maksudnya dia tidak terjerumus ke dalam mungkin waktu pas kami remaja itu ya dalam hal-hal yang tidak baik ya, seperti narkoba atau pergaulan bebas ataupun lainnya gitu. Kami tahu, semoga persahabatan kami ini memang terus ya sampai kami tua nanti, dan juga semakin bisa membangun sih, baik dalam profesi ataupun bidang apapun, karena kami masing-masing punya bidang. Kalian masing-masing ada yang di bidang kesehatan, saya, dan juga ada yang bilang akuntansi, di bidang gizi, dan juga di bidang kenotariasatan, ada yang di bidang media, stasiun televisi, dan juga ada yang mengajar, dan ada yang di bidang telekomunikasi atau konstruksi ya juga ya itu, dan ada yang di bidang perkebunan ya. Memang luar biasa sih mereka ya. Sejauh ini memang yang saya ambil pribadi kebaikannya ya, maksudnya ditiru dari kebaikan dari kami masing-masing sih ya. Kalau saya memang cenderung untuk mengambil karakter yang baik masing-masing ya. Kalau memang di antara kami ada yang hal-hal yang kurang tidak baik ya, kami memang biasanya menasihati dan juga tidak melanjutkan sikap atau karakter itu, karena juga tidak baik, karena kan nantinya pun kami juga akan jadi jadi memimpin keluarga, dan juga jadi berkat lah ya, jadi garam dan terang dunia. Terima kasih, semoga kalian juga punya sahabat yang benar-benar dari Tuhan dan juga luar biasa. Terima kasih, bye. Arti sahabat menurut saya adalah mengenal lebih dekat perasaan teman kita. Dan yang paling penting itu dalam persahabatan, kita harus menjalin persahabatan itu agar selalu tetap utuh. Bagaimana sih kita harus menjaga persahabatan itu agar tetap utuh? Yang pertama, kita harus menjadi pendengar yang baik. Lalu, selanjutnya, kita harus menghilangkan sifat egois yang kita miliki.
dan kita harus menjaga komitmen secara bersama. Jika semua itu sudah kita lakukan, persahabatan yang kita lakukan dan yang kita jalani akan selalu tetap utuh. Arti persahabatan itu adalah sama seperti saudara kandung tepatnya. Sahabat bisa menjadi adik kita, kakak kita, dan persahabatan itu tak lekang oleh waktu. Dimanapun dan kapanpun kita akan tetap bersahabat. Nah, gue punya sahabat ada 7. Kita mengenal sejak dari taman kanak-kanak. Pertama, ada yang namanya Ronaldo Ferdinand Pangemanan. Panggilannya Dedi Aldo. Kenapa dipanggil Dedi? Karena dia sudah seperti bapak bagi kita semua. Dengan profesinya sebagai seorang guru, merangkap wali kelas, merangkap lagi. Nggak merangkap sih, emang sekarang jabatannya sebagai wakapsek. Mantap kan? Idola setiap ibu-ibu murid, wali murid. Kedua, namanya Agustinus Aditya Septanto. Panggilannya Mas Didit. Oh, ini lebih lagi, di atasnya ganteng tuh. Karena levelnya adalah level aligator. Doi ini masternya merayu wanita. Setiap wanita pasti klepek-klepek di hadapan Mas Didit ini. Mantap gak? Ketiga, Widarta Adiatma. Panggilannya Darto. Entah dari mana tuh panggilan namanya Darto. Mungkin karena jidatnya seluas Darto Elam kali. Doi ini ibaratnya ways berjalan. Di dalam otaknya itu masuk seluruh map di dunia. Dia bisa tahu jalan kemana aja, yang padahal kita nggak tahu itu tempat di daerah mana. Keempat, Donaria Sanggakusuma, Pak Dokter. Nah, ini baru beneran ganteng. Suaranya bagus dibanding kita semua. Keberapa mama? Kelima ya? Kelima, Bernardus Rio Wicaksono. Bernardus Rio marganya Wicaksono. Ini masternya kebun sawit, karena doi selalu ada di lapangan. Keenam siapa mama? Mas Berry, marganya Mako. Oh, ini di atas pujangga lagi, nggak pakai banyak rayuan, langsung slip together. Lebih luar biasa kan? Kenapa yang selalu ini ketujuh? Ketujuh, Vicky Richard Simbolon. Nah, ini baru masternya touring, tapi touringnya pakai motor. Lintas Jawa, lintas Sumatera, cuma lintas Papua yang belum dituju. Ini adalah orang paling bijak di antara kita semua, Bang Vicky. Itu arti sahabat buat gue dan seluruh sahabat-sahabat yang udah gue sebutin. Thank you Mas Didit. Siap. Halo, gue Rio. Kalau disuruh ngomongin sahabat ya, kebetulan gue punya sahabat saudara lah, bisa dibilang. Kita bersahabat udah cukup lama, dari TK sampai sekarang, dari masih pik sampai sekarang. Kita udah punya kumis, punya jenggot, banyak yang punya anak malah. Jadi kalau arti sahabat, kalau dulu ya kita masih ABG ya, sahabat itu teman nongkrong, teman ngumpul, teman ngabisin malam minggu. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, kita udah dewasa, bahkan udah berkeluarga.
Jadi sekarang yang paling penting tuh bukan waktu yang berapa banyak waktu yang kita habisin bareng-bareng, tapi gimana caranya hubungan ini tetap erat walaupun secara raga kita tuh jauh. Jadi jauh di mata, dekat di hati. Ya namanya persahabatan udah 25 tahun lebih ya, jadi kita udah hampir semua udah kita lewatin lah, baik dan buruk, manis dan pahit kehidupan, sedikit banyak lah cerita hidup yang kita share bareng-bareng, yang kita lewatin bareng-bareng. Jadi untuk sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku di 8 Heaven, walaupun nama kita norak sekali, tapi saya sayang kalian selama-lamanya. Dadah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirimkan videonya di part pertama ini. Ditunggu video selanjutnya di part yang kedua. Terima kasih. Berikut ini adalah generasi penerus persahabatan yang sudah kita lakukan. Semoga persahabatan yang sudah kita lakukan hingga saat ini bisa diteruskan ke penerus kita selanjutnya.